Semilir angin menyapu dedaunan di pematang sawah. Suara gemerisik daun padi seakan berbisik menyapa petani. Musim panen telah tiba. Si Petruk terlihat sibuk memanen padinya. Di tengah-tengah kerumunan para petani, tiba-tiba Bagong berteriak keras. Hup, hup, stop, semua berhenti. Sontak membuat para petani terkejut dan menoleh ke arah Bagong. Mendengar suara teriakan Bagong, Petruk pun berlari menghampirinya. Ada apa, Gong? Kenapa kamu tiba-tiba berteriak, bikin orang kaget saja? Kamu itu yang keterlaluan. Tuh lihat, matahari sudah tinggi. Waktunya makan, Truk. Apa kamu sengaja bikin aku pingsan karena kelaparan? Waduh, kok aku jadi lupa waktunya makan ya? Maaf ya, Gong. Oke, kita istirahat dulu. Dengan rasa bersalah, Petruk pun menyuruh para pekerja berhenti untuk beristirahat dan membagi makanan yang sudah ia siapkan. Setelah nasi bungkus habis terbagikan, kemudian Petruk mengajak Bagong duduk di bawah pohon untuk menyantap makanannya. Alhamdulillah, habis 2 bungkus nasi. Perut jadi kenyang, pikiran jadi tenang. Wah, banyak juga ya, Truk, hasil panenmu kali ini. Alhamdulillah, Gong, aku masih diberikan rezeki untuk mencukupi keluarga. Tapi aku merasa heran, Truk, dari sekian banyak petani di sini, kenapa cuma kamu yang berhasil panen? Padahal mulai bibit, obat, dan perawatan yang kamu lakukan semua sama dengan petani lainnya. Tapi kenapa mereka tidak bisa panen melimpah sepertimu? Malah banyak yang mengalami gagal panen. Sebentar, Gong, kamu ini lagi heran atau jangan-jangan kamu lagi curiga padaku, Gong? Ya maaf, Truk, kamu jangan marah atau tersinggung. Mungkin orang lain gak ada yang berani bertanya. Tapi aku ini saudaramu, gak ada salahnya toh jika aku ingin tahu. Maksudmu apa, Gong? Apa benar kamu punya pesugihan, Truk? Atau sesuatu yang bisa membuat hasil panenmu melimpah? Atau mungkin kamu telah diberi Romo Semar pusaka mustika Dewi Sri? Astagfirullah, aku ini masih waras, Gong. Dan aku tidak memakai pesugihan atau pusaka yang kamu bilang itu. Tapi kenapa hasil panenmu kok selalu bagus seperti itu? Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Gong, aku, Kang Gareng, dan kamu adalah anak Semar. Kita selalu diwejang untuk berbuat baik, bekerja dan berusaha juga yang baik. Romo Semar tidak ingin anak-anaknya sampai melakukan hal buruk yang melanggar aturan agama dan negara. Tapi, Truk, Gong, aku paham apa yang kamu pikirkan. Dan aku tidak marah jika kamu dan orang-orang curiga atas hasil panenku. Kamu juga tahu, sebelumnya aku juga sering mengalami gagal panen seperti mereka. Sudahlah, Gong. Aku tidak melakukan hal-hal buruk seperti itu. Mungkin saja ini terjadi karena... Karena apa, Truk? Ayolah ngomong, Truk. Jika itu baik, kan bisa aku tiru. Nanti aku akan sebarkan ke semua orang-orang, biar mereka juga bisa menirunya. Sekaligus agar mereka tidak salah sangka kepadamu. Sebetulnya aku mau menceritakan hal ini pada semua orang, tapi aku takut tidak ada yang percaya. Karena sekarang kamu yang memaksa, ya baiklah. Begini, Gong, waktu aku mengalami gagal panen, aku juga merasa sedih dan bingung. Padahal aku sudah berusaha, berdoa, dan selalu kubayar zakatnya setiap panen. Tapi mengapa masih juga gagal panen? Di saat pikiranku bingung, tiba-tiba anakku yang kecil meminta tambahan uang saku sekolahnya. Dia meminta uang 3 kali lebih besar dari biasanya. Coba kamu bayangkan, Gong, apa yang kamu lakukan jika itu terjadi padamu? Waduh, ya jelas aku marah sekali, Truk. Lalu, apa yang kamu lakukan pada anakmu, Truk? Awalnya sih aku juga ingin marah-marah, tapi setelah aku pikir-pikir, kepada siapa lagi anakku meminta jika bukan kepadaku? Dan aku sadar anakku masih kecil, belum bisa memahami situasi orang tuanya. Ya, akhirnya aku turuti saja.
daripada dia nanti menangis malah menambah pusing kepalaku. Benar juga kamu, Truk. Tapi tunggu dulu, kenapa tiba-tiba anakmu meminta uang sebanyak itu? Apa untuk beli buku, tas, sepatu, atau bayar sekolah, Truk? Ya itu, Gong, aku juga heran. Padahal semua biaya sekolah sudah aku lunasi. Dan anakku juga tak pernah meminta uang sebanyak itu. Yang membuat aku semakin heran dan bingung. Setelah 3 hari kemudian, anakku meminta lagi uang yang sama banyaknya. Dan aku perhatikan, setiap pulang sekolah, dia juga tidak membawa apa-apa. Entah itu jajan atau mainan baru. Waduh, sudah keterlaluan sekali itu, Truk. Kalau dia jadi anakku, sudah habis aku makan. Mungkin saja dia menghamburkan uangnya dengan teman-temannya. Atau jangan-jangan... Awas lo, Truk. Zaman sekarang banyak terjadi kenakalan remaja. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka dari itu aku merasa cemas dan khawatir, Gong. Kemudian aku suruh teman sekelasnya untuk cari tahu apa saja yang dilakukan oleh anakku. Lalu apa yang dilakukan anakmu, Truk? Setelah anakku tiba di rumah, aku bergegas menemui temannya untuk mendengar semua ceritanya. Dia bilang memang beberapa hari ini anakku sering membelikan jajan, minuman, bahkan makanan kepada teman-temannya. Dia bilang anakku merasa kasihan melihat temannya yang tidak mendapat uang saku dari orang tuanya. Mungkin saja orang tua mereka juga mengalami gagal panen, sehingga tak mampu memberi uang saku. Rupanya anakku tak mau makan jajanan sendiri saat melihat teman-temannya sedang menahan haus dan lapar. Karena itu dia minta uang lebih banyak dari biasanya hanya untuk berbagi dengan teman-temannya. Setelah mendengar cerita itu, mataku tak sanggup menahan air mata. Setiba di rumah, aku langsung menangis. Aku yang setua ini merasa malu kepada anakku sendiri. Ternyata selama ini aku lupa dan hanya memikirkan kesulitanku sendiri. Tidak peduli dengan kesedihan dan kesulitan orang lain. Ya tidak segitunya lah, Truk. Wajar saja jika kita mengutamakan kepentingan keluarga dulu. Jika ada lebihnya baru kita bantu orang lain. Umumnya begitu, Gong. Tapi aku ingat pejangan Romo Semar bahwa Gusti Allah lebih suka pada hambanya yang mau berkorban dan menolong sesamanya. Maka keesokan harinya aku putuskan untuk menjual sapiku seekor. Sebagian uangnya kubuat biaya di sawah, sebagian lagi untuk belanja dan menyiapi tambahan uang saku anakku. Apa kamu juga lupa wejangan Romo Semar bahwa Gusti Allah akan mencukupi hambanya sesuai takaran kebutuhan hambanya? Ibaratnya jika ada orang sedang butuh air 1 timba, maka Allah akan memberinya air 1 timba, tidak lebih, tidak kurang. Dan jika ada orang membutuhkan air 3 timba, maka Allah juga mencukupinya air sebanyak 3 timba. Jadi aku pikir permintaan anakku itu adalah sebuah timba yang butuh terisi air. Semakin banyak timba yang kupunya, maka Allah akan mengisinya sebanyak yang aku butuhkan. Bisa jadi dengan perantara anakku yang selalu bersedekah pada temannya, kemudian Allah melimpahkan hasil panenku untuk mengisi timba-timba yang kumiliki. Oh, begitu ya, Truk. Kenapa aku gak berpikir sejauh itu ya? Maaf ya, Truk, aku sudah salah sangka padamu. Tidak apa-apa, Gong. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada apa dan siapapun, apalagi kepada Gusti Allah. Apa yang kuceritakan tadi, semua itu juga prasangkaku saja. Meski pada hakikatnya soal hasil panenku baik atau buruk, semua terserah keputusan Gusti Allah. Kekuasaan dan kehendak Allah tidak bergantung pada apapun. Dengan hasil panenku melimpah ini, aku juga tidak tahu itu karena anakku atau yang lain. Sebentar, Truk. Jika katamu semakin banyak timba yang dimiliki akan semakin banyak menerima pemberian Allah itu benar, berarti semakin banyak punya istri akan semakin kaya juga ya, Truk? Waduh, kalau soal banyak istrinya jangan tanya aku, Gong. Tanyakan saja pada Raden Janoko yang sudah ahlinya.